Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jadi pagi ini kebetulan lagi libur. Sebelum beraktivitas yang lain, saya sempatkan masak dulu ya guys. Biasanya aku itu kalau pagi-pagi duluan kan masak dulu baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi hari ini saya itu masak sayurnya itu kangkungnya guys. Jadi kangkungnya itu saya iris-iris dulu gitu, jadi potong-potongnya itu kayak gini ya guys. Kalau teman-teman kayak gimana? Saya biasanya kalau ngirisnya tipis-tipis kayak gini, jadi saya tahu gitu, karena biasanya di kangkung itu kadang ada ulat-ulat ya teman-teman, atau daun busuk gitu. Untuk mengiris kangkung itu ya kita harus pakai pisau yang tajam ya. Jadi mengirisnya itu enak gitu. Jadi bagus. Karena kalau pisaunya tumpul, jadi nggak bisa ngiris seperti ini. Yang ada malah putus atau patah-patah gitu nanti. Nanti kalau siap di potong-potong kayak gini atau diiris kayak gini, dicuci dulu ya. Biasanya kalau aku nyucinya itu harus di air yang banyak, jadi nanti sayurnya itu agak ke atas sehingga kotoran atau debunya itu ke bawah gitu. Nah sekarang saya iris bawang dulu. Jadi saya pakai bumbunya itu yang simple aja ya teman-teman. Saya pakai bawang merah, bawang putih secukupnya, kemudian cabai merah secukupnya. Sebenarnya bisa aja sih kita pakai terasi atau bumbunya itu dihaluskan ya, semua tergantung selera, karena orang rumah itu sukanya bumbunya itu yang kayak gini guys. Jadi bawang putihnya itu saya geprek dulu, kemudian baru dicincang-cincang gitu. Bawang sudah, bawang putih sudah, sekarang cabai merahnya. Cabai merah keriting juga boleh, mau cabai apa aja boleh ya, semua tergantung selera aja teman-teman ya. Nah sekarang di tahap masak-masak ya, jadi simpel aja sih masaknya. Itu saya panaskan dulu minyaknya, kemudian saya tumis bumbunya. Tumis dulu bawang merah, bawang putih, sama cabenya. Jadi berhubung ya kalau di rumah itu bapak sama mama saya itu berbeda selera teman-teman. Kalau mama saya itu sukanya sayur itu agak-agak setengah matang gitu. Nah kalau bapak saya tidak tahu ya, karena efek tua atau gimana, dia nggak suka sayur itu mentah, harus benar-benar matang gitu ya. Sebagai anak ya kita harus ngikutin selera orang tua dong. Terkadang kalau saya masak sayur itu dua versi, untuk mama beda, untuk bapak juga beda. Ya memang harus begitu teman-teman, kita harus, yang namanya orang tua juga memang harus seperti itu. Sekarang kita masukkan kangkungnya ya. Biasanya kalau saya masak kangkung itu ya simpel aja, seperti ini aja bumbunya. Kalau mau ditambah yang lain juga boleh, kita kasih udang, kasih jamur, terasi juga boleh, semua tergantung selera. Ini sayur yang boleh kita modifikasi dalam bentuk apapun.
Jadi jangan lupa dikasih penyedap rasa ya. Saya pakai garam, micin boleh kalau mau, semua tergantung selera. Dan lebih sedapnya itu kalau kita mau masak kangkung ini teman-teman, kita pakai kaldu ayam. Sedap banget. Pakai kaldu ayam, masaknya sebentar. Enak banget teman-teman. Apalagi masaknya itu setengah-setengah matang gitu. Wow, enak banget. Udah gitu pakai nasi yang anget-anget. Itu enaknya luar biasa ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata. Nah inilah jadinya, ini versi bapak gue ya. Nah jangan, untuk teman-teman yang pengen tahu itu yang putih-putih itu apa, kebetulan saya beli jamur, jadi saya masukkan jamurnya. Biasanya bapak gue itu paling suka sama yang namanya jamur. Jadi jangan salah fokus ya, ini agak matang, bahkan matang banget malah, ini terlalu apa, karena ini versi bapak gue teman-teman. Bapakku itu memang suka kali sayur yang memang benar-benar matang. Saya nggak tahu karena faktor usia kali ya, gigi mungkin udah mulai nggak bisa ngunyah, jadi sukanya itu yang agak lembek makanannya, apalagi kalau soal sayur. Tada, ini hasilnya. Ini benar-benar enak banget teman-teman. Pakai nasinya anget, apalagi kalau kita pakai telur dadar yang anget-anget, wow, udah makanan yang paling enak banget. Nah sekarang saya masak rendang ampela ayam teman-teman ya. Hari ini itu saya punya menu, saya masak ampela ayam. Nah di sini itu bukan hanya ampela ayam teman-teman, ada juga sayap atau daging yang lain, tapi lebih dominannya ke ampela ya. Jadi bumbu-bumbunya itu saya blender halus. Kalau teman-teman juga punya cobek boleh, tapi berhubung karena saya nggak punya, terpaksa saya blender halus aja. Lebih bagus sih kalau kita pakai cobek aja, rasanya lebih juicy sama gurih aja gitu ya. Lalu kita tumis dulu bumbunya. Oh maaf ya, itu tumpakannya itu agak-agak lumayan ya. Lanjut kita aduk-aduk sampai bumbunya betul-betul matang ya. Kita tunggu dulu sampai matang, baru kita masukkan penyedap rasanya ya teman-teman. Saya pakai garam, micin juga boleh, semua tergantung selera. Saya pakai kaldu ayam. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Jadi kita tunggu sampai bumbunya itu benar-benar wangi ya. Kalau ada daun salam juga boleh. Jadi kebetulan orang rumah itu nggak suka sama yang harum-harum dedaunan gitu. Mama saya itu paling nggak suka bau-bau daun salam teman-teman, makanya saya nggak kasih.
Padahal sebenarnya ya kita sebagai anak-anak muda ini paling suka ya, bahkan pun kadang kalau masak itu rasanya ada yang kurang gitu kalau nggak lengkap bumbu-bumbunya, ya mau gimana lah, namanya juga orang tua ya, kita harus ngikutin selera mereka. Lanjut, kita masukkan ampela ayamnya semua. Kenapa saya duluan kan ampela ayamnya, biar bumbunya itu lebih meresap ya teman-teman. Udah, sambil menunggu matang kita masukkan air sedikit teman-teman. Kenapa saya kasih air sedikit? Supaya nanti itu pas dimasukkan santannya itu nggak terlalu lama teman-teman prosesnya ya. Di sini itu saya pakai airnya itu sedikit ya teman-teman, jangan banyak, karena kalau banyak nanti lama susutnya padahal udah keburu matang. Nah, penampakannya itu kayak gini teman-teman ya. Jangan lupa diaduk-aduk, kemudian kita itu pakai api sedangnya, jangan terlalu banyak, jangan juga sedikit kali, sambil menunggu bumbunya meresap. Aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Jangan lupa dibolak-balik ya. Jadi di sini bukan hanya ampela semua ya teman-teman, campur-campur juga, karena biasanya kalau pesan atau beli ayam itu kadang saya beli ampelanya itu terpisah teman-teman. Berhubung karena orang tua saya itu udah mulai tua dan paling suka sama yang ampela, karena mereka nggak bisa kunyah teman-temannya. Sambil menunggu matang, diaduk terus ya, jangan lupa diaduk. Nah, nanti kalau nggak diaduk bisa jadi bumbunya itu nanti gosong teman-teman. Sekarang masukkan santannya, boleh sih santannya itu dimasukkan dari awal juga boleh, semua tergantung selera. Cuman kenapa saya kasih santannya lebih terakhir di sini, supaya nanti kuah rendangnya itu lebih banyak teman-teman, istilahnya ya jangan terlalu lama gitu, jadi agak gurih gitu, jangan sampai nanti santannya itu keburu gosong ya teman-teman. Jadi saya kasih santannya itu cuma masak gitu ya. Jadi di rumah itu kami itu cuma bertiga ya teman-teman, saya, mama sama bapak saya, karena sana ada abang dan kakak-kakak saya itu udah berbeda lagi, mereka di rumah masing-masing karena kurang mirip teman-teman. Cuman kalau kadang-kadang sih mereka ke rumah, apalagi kalau keluarga yang dekat sini kadang ke rumah jalan-jalan gitu. Cuman kita lebih seringnya itu ya di rumah itu bertiga ya teman-teman.
sebenarnya kalau buat berendang ini kita kasih serai, daun salam, atau daun jeruk juga boleh. Cuman ya mama sama bapak saya itu paling nggak suka sama yang namanya banyak bumbu-bumbuan gitu teman-teman. Ya terpaksa harus ngikutin selera orang tua ya teman-teman ya. Masih ada ya kita lakukan yang terbaik. Udah diaduk-aduk terus, ini udah mulai jadi ya. Cuman kita tunggu sampai benar-benar santannya itu nyusut ya. Mencari satu editor video. Jangan lupa diaduk-aduk terus teman. Nah biasanya kalau lauknya segini, berhubung karena bapak sama mama saya itu cuma berdua, cuma bertiga di rumah, kadang ini 2 kali makan, kadang siang jadi nggak habis teman-teman. Namanya juga orang tua ya, saya nggak tahu selera makan mudah-mudahan kayaknya nafsu makan orang tua itu makin hari makin menurun. Makanya buat yang punya orang tua ya masih ada ya disayang ya teman-teman, karena itulah orang tua itu memang udah malaikat yang Tuhan percayakan untuk kita masih kita kecil sampai saat ini. Buat yang masih ada ya, yang ada yang ya sabar. Insut, cari insut. Insut. Gimana tulisnya sesekali? Ikuti pada yang tersebut-sebut. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya teman-teman. Kalau udah dimasukkan santannya, kan biasanya itu kalau santannya sudah dimasukkan nanti dia itu gampang gosong teman-teman. Kemudian apinya itu kita pakai api sedang aja ya. Aplikasi ini tidak akan berfungsi untuk perangkat Anda. Nanti keburu gosong, sementara ayamnya nggak makan. Ditunggu ya, intinya harus sabar. Kalau seandainya kita punya pekerjaan lain selain masak ya sampai tempatin. Biasanya kalau saya sambil masak itu saya cuci piring, terus saya potong-potong sayur, ini masukkan ayam sedikit lagi karena saya merasa ayamnya masih belum matang. Nah di sini saya aduk-aduk terus ya. Abang yang nonton itu sebenarnya. Nah ini cara jamnya jadi nah penampakannya udah mulai matang itu nah kayak gini. Saya itu suka sebenarnya kalau kayak gini teman-teman, cuman ya kalau mau saya bilang harus lebih keren lagi gitu. Tetap semangat ya. Tapi harus konsisten awal. Ada yang baik. Dua. Cek rumah. Suci video ini ya. Video yang di bayu. Udah nggak full ya cukup. Maka ini cara keberuntungan. Nama akan sesuatu ya ini. Ya boy song nenek utai. Pakai Tara, jadi deh. Jadi di sini saya masukkan kelapa ginsengnya itu terakhir ya teman-teman. Jadi wanginya itu keluar.
maaf ya teman-teman kalau selama ngedit ini kadang suka berisik suara kendaraan karaokean, karena di sebelah rumah saya itu ada kedai orang suka karaokean. Kemudian kalau di depan rumah itu dekat jalan teman-teman, jadi lalu lalang kendaraan. Maaf kalau teman-teman terganggu.